Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di mata kuliah alat penangkapan ikan tatap muka kedua. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita selalu panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana nanti di yaumil akhir kita sangat mengharapkan syafaatnya. Materi pada hari ini ya, kita lanjutkan dari TM pertama kemarin, yaitu tentang perkembangan jenis, bentuk, dan sebaran alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok jaring lingkar dan jaring tebar. Alangkah baiknya ya, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini, masuk ke materi tentang perkembangan jaring lingkar dan jaring tebar. Jadi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perahu bercadik adalah perahu khas dari nenek moyang bangsa Indonesia, dan itu sudah sejak lama. Perdagangan hasil laut itu sudah dimulai pada masa kerajaan Sriwijaya. Jadi sejak 700-an Masehi ya, 685 sampai 1327 Masehi. Nah, kemudian semakin berkembang pada saat kerajaan Majapahit. Artinya apa? Jadi alat tangkap ikan itu berkembang mulai kegiatan penangkapan ikan sudah berjalan sejak tahun 600-an ya. Artinya kan ada perdagangan hasil laut, ada sesuatu yang dijual, hasil laut itu dijual. Ya, untuk mendapatkan hasil laut tersebut pastinya dilakukan kegiatan penangkapan. Ya, tentunya akan berbeda ya pertama kali perkembangan kegiatan penangkapan dilakukan dengan zaman sekarang ini ya. Alat tangkap yang pertama kali digunakan oleh nenek moyang itu diduga masih menggunakan alat tangkap tumbak yang berupa bambu atau kapak batu ya. Jadi masih digunakan alat tangkap yang digunakan untuk berburu dan bercocok tanam. Jadi digunakan juga untuk berburu hewan laut di sana. Ya, tentunya bisa kita bayangkan sangat terbatas ya kemampuan menangkap ikan karena hanya menggunakan tombak dan batu. Jadi hanya ikan-ikan yang terlihat saja oleh mata ya, yang bisa dilakukan penangkapan. Terus kedalamannya pun sangat terbatas. Nah, sejak ditemukan logam, alat tangkap ikan semakin berkembang pesat. Ya, ini kami ambil dari buku besar Maritim Indonesia. Ini jalur pelayaran niaga dari Nusantara sampai ke bahkan Madagaskar ya. Jadi ternyata jalur niaganya itu sudah sangat jauh ya, sejak dahulu. Ini yang merah ini menunjukkan jalur perdagangan ke dunia timur ya. Jadi Asia Selatan, Asia Timur sampai Afrika,
Asia Barat sampai ke Afrika, kemudian Asia Timur juga ada, dan yang biru menunjukkan rute kolonialisme to Madagaskar. Jadi sejak lama perdagangan itu memang sudah terjadi. Tentunya tadi saya katakan, ketika ada perdagangan berarti ada sesuatu yang dijual. Nah, apa itu definisi alat penangkapan ikan? Jadi, alat penangkapan ikan yang selanjutnya kita sebut sebagai api, ya, atau kita singkat api, itu adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lain yang digunakan untuk menangkap ikan. Jadi, segala kelengkapan, sarana atau benda-benda lain digunakan alat penangkapan ikan. Terus kemudian untuk klasifikasinya kita sudah belajar minggu lalu, ya, apa masuk dalam kelompok besar alat tangkap ikan. Ya. Kita masuk yang pertama terkait dengan jaring lingkar. Nah, jaring lingkar merupakan alat tangkap yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan yang menjadi sasaran tangkap. Alat tangkap ini umumnya menangkap ikan-ikan pelagis yang ada di permukaan laut. Sebenarnya baik pelagis kecil dan maupun pelagis besar, tergantung dari tipe jaring lingkarnya. Jadi pencirinya adalah dari cara operasinya, dia melingkari gerombolan ikan, ya, yang sebagai sasaran tangkapnya. Ini kami ambil dari SNI, ya. Nah, secara definisi lebih detail, yang masuk dalam kelompok alat tangkap jaring lingkar adalah kelompok alat tangkap berupa jaring berbentuk 4 persegi panjang, terdiri atas sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah, dengan atau tanpa tali pengerut, yang salah satunya itu berfungsi sebagai kantong. Nah, pengoperasiannya untuk gerombolan ikan-ikan pelagis. Jadi ini lebih detail secara konstruksi, ya. Jadi terdiri dari badan jaring tentunya, kemudian ada pelampung pemberat, tali ris atas, tali ris bawah, dan baik dengan atau tanpa tali kerut. Ya. Operasinya dengan cara melingkari gerombolan ikan. Jadi di sini lebih detail untuk definisi, ada dari konstruksi dan ada operasi. Nah, berdasarkan Kepmen nomor 6 2010 yang sudah diperbarui, ya, 2021 nomor 18 ini. Jadi yang masuk dalam kelompok kategori jaring lingkar itu ada 2, yaitu jaring lingkar tali kerut dan tanpa tali kerut. Ini sesuai dengan definisinya, ya. Definisi bahwa dengan atau tanpa tali kerut di definisi itu. Jadi pengelompokan pun itu berdasarkan itu. Jadi dengan atau tanpa tali pengerut. Jadi jaring lingkar ada yang tipe tali kerut itu atau dengan purse line atau tanpa purse line. Itu yang disebut dengan lampara. Nah, jaring lingkar yang bertali kerut atau with purse line itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang operasinya untuk dengan satu kapal, one boat system istilahnya, atau yang dioperasikan dengan 2 kapal, buat operatif pursen, atau istilahnya kapal pursen dengan 2 kapal, ya, atau kalau di Jawa Timur selerek, ya. Jadi kalau Anda bisa melihat ini perkembangannya juga lain-lain, ya. Jadi kalau misalnya kalau Anda main ke Pekalongan atau Pantura Jawa, Jakarta gitu, ya. Pekalongan, Tegal itu banyak berkembang satu kapal, termasuk di Sumatera, ya. Saya pernah main di Batam, kemudian di Pontianak itu berkembang pursen satu kapal. Tapi kalau Anda main ke Banyuwangi, ya, Trenggalek, di sana banyak berkembang 2 kapal. Pada prinsipnya sama, dia melingkari gerombolan ikan, hanya pada proses pelingkarannya saja. Ya.
Kalau menggunakan satu kapal berarti kapal utama itu yang memutar ya. Jadi menurunkan jaring sambil melakukan proses pemutaran lingkaran jaring ya. Kalau menggunakan dua kapal biasanya dua-duanya bergerak. Jadi dengan dua kapal ini proses pelingkaran jaring akan menjadi lebih cepat. Masing-masing ini turunannya juga dibagi. Ya, ada yang targetnya adalah pelagis kecil dan pelagis besar. Ya. Kalau kita lebih detail di FAO melihat dari ISCFG atau statistik internasional ya, pengkodeannya juga berdasarkan ini ya. Jadi jaring lingkar surrounding net pengkodeannya 01 ya. Kemudian dengan tali kerut tanpa tali kerut dengan tali kerut itu 11. Kalau tanpa tali kerut 12. Ya, 12. Kemudian belakang lagi poin ketiga setelah titik adalah satu kapal dua kapal. Makanya 111 kalau untuk bukat cincin dengan satu kapal. Bukat cincin dengan dua kapal 1 ya 2 dan sebagainya. Itu cara penurunannya. Ya, ini gambar dari bentuk alat tangkap ikan yang masuk dalam kelompok jaring lingkar. Jadi buka cincin satu kapal, kemudian buka cincin dua kapal, dan jaring lingkar tanpa tali kerut atau lampara. Jadi pengoperasiannya sama, hanya bedanya adalah yang dua ini menggunakan tali kerut ya. Jadi setelah proses pelingkaran agar ikan itu tidak lolos, ada tali tambahan di bagian bawah yang ditarik sehingga membentuk kerucut kayak mangkok ya, yang dikerutkan ya. Tapi kalau untuk jaring lingkar tidak ada. Di Indonesia sendiri buka cincin itu berkembang tahun 50 atau 60-an ya. Pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Yayasan Perikanan Sulawesi. Dia datangkan dari luar ya. Tentunya akan berbeda ketika itu dengan sekarang ya, karena pada pertama kali introduksi alat tangkap ini kapal kita masih kecil-kecil bahwa jadi ketika pertama kali datang itu ukuran jaring jauh lebih besar dibandingkan kapalnya. Jadi waktu itu nggak bisa operasi full, jadi hanya dipotong setengahnya untuk kegiatan operasi karena ukuran jaringnya jauh lebih besar waktu pertama kali datang. Ya, ini buka cincin masih definisi berdasarkan SNI. Jadi buka cincin adalah alat penangkap ikan permukaan atau ikan pelagis, jadi hampir sama ya secara definisi. Bentuknya membentuk trapesium atau garis lengkung. Ya, jadi 4 persegi panjang atau trapesium membentuk garis lengkung, terdiri dari sayap, badan, kantong semu, cincin, tali kerut, dan pengoperasiannya dengan cara melingkari kawanan atau segulung ikan menggunakan satu atau dua kapal. Sama ya secara pengertian. Jadi secara bentuk desain ada yang umum itu ada 3 bentuk desain dasar ya. Ada yang tipe selendang atau 4 persegi panjang. Ini juga banyak yang selerek atau yang 2 kapal ini banyak berkembang tipe yang selendang ini ya. Kalau Anda main ke yang tadi saya katakan, main ke Trenggalek atau Perigi, main ke Banyuwangi, bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuk selendang. Tapi ada bentuk lain juga ya. Ada yang bentuk satu lengkungan atau trapesium atau 2 lengkungan dengan bentuk yang simetris, 2 lengkungan simetris ya. Jadi ini ada yang disebut dengan tipe Jepang dan Amerikaan ya. Berdasarkan dimensi ada 4 ya. Ada yang disebut dengan pursen mini, pursen sedang, pursen besar, dan super pursen ya. Tentunya ini akan berkaitan dengan area tangkapnya ya, di mana
pursen ini boleh dioperasikan. Tentunya kalau yang pursen super atau pursen besar hanya boleh untuk di ZEE ya, atau bahkan kalau pursen super hanya boleh di laut bebas, nggak boleh di wilayah perairan yang kurang dari 12 mil. Lebih detail Anda bisa baca di Permen KP tentang WPP NRI ya, di mana alat tangkap itu boleh dioperasikan ya. Di Kepmen nomor 6 2010 juga ada, kemudian di WPP tentang penempatan alat tangkap ikan di Indonesia juga ada. Ya, yang terbaru Permen nomor 18 ya 21. Jadi bisa dibayangkan pursen itu bukan alat tangkap yang kecil, tapi ada yang sangat besar. Jadi kalau 300 yang pursen ukuran sedang saja itu 300 sampai 600 itu kalau hanya keliling lapangan bola itu bisa dilingkari ya, atau stadion bahkan dilingkari, apalagi super pursen mungkin satu stadion itu bisa dilingkari. Bisa dibayangkan kalau stadion muatnya berapa orang kalau bergerombol ya, itu yang bisa dilingkari oleh pursen ya. Makanya alat tangkap ini tergolong alat tangkap yang paling efektif untuk menangkap ikan ya. Nah, ini adalah komponen utama dari alat tangkap pursen ya. Jadi ada bagian jaringnya sendiri, kemudian ada bagian tali temali, kemudian ada bagian pelampung, pemberat, dan bagian cincin ya. Lebih detail pada bagian jaring sendiri itu ada disebut dengan jaring bagian badan, kemudian jaring bagian sayap, dan jaring bagian kantong. Nah, ini definisi masing-masingnya ya. Jaring bagian badan yang berada di antara kedua sayap merupakan bagian utama yang dominan. Jadi semakin panjang dan semakin dalam jaring itu dirangkai pada bagian badan akan memperluas cakupan pursen. Nah, jadi pursen salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penangkapan adalah ukuran alat tangkapnya ya. Karena semakin besar artinya cakupan luasan akan semakin besar ya. Nah, bagian sayap, nah, biasanya pada pursen yang berkantong tengah ya, bagian sayap itu terletak pada kedua sisi, samping kiri dan kanan ya. Ketika proses setting, kedua sayap dipertemukan membentuk suatu lingkaran penuh ya. Kemudian ada bagian kantong, ini yang berfungsi untuk mengkonsentrasikan ikan. Biasanya pencirinya adalah pada bagian ini menggunakan jaring yang lebih kuat, bisa diameter lebih besar biasanya, dan mata jaring lebih kecil karena di sana tempat ngumpulnya ikan. Ketika proses pelingkaran, ikan akan terkumpul di bagian kantong, walaupun kantong itu kantong semu istilahnya, nggak benar-benar kantong seperti nanti kita belajar pukat tarik atau pukat ikan. Nah, jadi seperti ini ya, misalnya ini badan ya, sayap akan ada di sebelah kiri ya. Pencirinya nanti kalau itu adalah sebuah kantong, biasanya tadi mesesnya akan lebih kecil dibandingkan meses lainnya. Nah, bagian jaring lain pada alat tangkap ini adalah ada juga yang terkadang menggunakan serampatan atau selvage ya, atau jaring penguat ya. Ini biasanya terletak di bagian atas, bawah, dan samping ya. Jadi antara bagian badan jaring dengan tali ya, ada jaring yang lebih tebal dan lebih kuat, itu disebut dengan selvage atau serampat. Jadi ada disebut selvage atas atau serampat atas, ada disebut dengan selvage bawah. Kalau di gambar ini terletak yang warnanya hijau ini, yang ada gambar pelampung dan pemberat,
Ya, di sini ada jaring penguat antara badan jaring dengan talinya, ya. Dan bagian bawah juga seperti itu. Itu disebut dengan serampatan, ya. Kemudian ada juga triangle net, ya. Ini enggak semua pursen ada, tapi ada beberapa pursen yang ada. Jadi jaring segitiga ini ditempatkan pada kedua ujung sayap pursen, ya, daripada ujung kanan dan ujung kiri. Ya, ini fungsinya sebagai tempat pengurutan sayap, ya, pada saat penebaran sehingga dapat menahan beban tarikan kapal. Ya. Jadi biasanya di bagian ujung kiri dan ujung kanan ada jaring yang bentuknya segitiga, itu disebut dengan triangle net. Ya. Kemudian pada bagian tali, ya, pada bagian tali sendiri ada tali pelampung, tali pemberat, tali ris atas, tali ris bawah, ya. Kemudian ada tali cincin, ya, ada tali kolornya, ya, atau tali apa namanya, kurs lainnya, ya. Kemudian ada tali pemberat. Jadi tali pelampung adalah tali pengikat pelampungnya. Biasanya tali ini dimasukkan pelampung-pelampung, kemudian diikatkan ke tali ris, ya, berfungsi sebagai pengikat pelampung. Kemudian tali pemberat, ya, berfungsi sebagai pengikat pemberat, ya, terletak di antara tali ris bawahnya kalau tali pemberat. Jadi langsung saja mungkin digambar, ya, seperti ini. Jadi misalnya ini pemberat, ada dua tali yang mengikat di sana. Jadi yang ada di dalam pemberatnya, jadi dimasukkan ke dalam pemberat ini pelampung adalah tali pelampung, yang dimasukkan ke dalam pemberat adalah tali pemberat. Kemudian di atasnya ada tali ris, ya, atau mungkin di bawahnya, kalau di bawah tali pelampung ada tali ris, ya, ini, ya. Ya, ini tali ris atas dan tali ris bawah. Jadi posisinya berkebalikan. Jadi kalau tali ris atas itu posisinya di bawah tali pelampung, kalau tali ris bawah posisinya di atas tali pemberat. Ini biasanya tali ris fungsinya untuk mengikat bagian serampat tadi, ya. Nah, kalau kemudian tali lainnya adalah tali cincin, ya, bisa diikat modelnya macam-macam seperti gambar di kiri bawah ini. Ada yang bentuk ikatnya segitiga, ada yang lurus saja, ada yang ikatnya cincin tersebut berhimpitan dengan tali ris bawahnya, ya, dan sebagainya. Kemudian bagian lain adalah pelampung dan pemberat. Nah, pelampung biasanya dari bahan apa namanya, ada yang menggunakan PVA, ada yang menggunakan PVC, ya. Dan pencirinya kalau pursen ini biasanya pelampungnya besar-besar dan saling hampir berhimpitan, ya, satu sama lain. Fungsinya apa? Jadi ketika proses pelingkaran tidak ada lagi pengenduran di antara pelampung, ya. Jadi kalau ada yang bagian yang kendur atau yang sedikit mengendur seperti itu, nanti ikan bisa lolos lewat sana. Kemudian pada bagian cincin macam-macam, ya, penggunaan, ada yang menggunakan cincin besi, ada yang menggunakan bahan timah, ada yang menggunakan bahan kuningan, ada yang menggunakan paralon atau bahkan stainless, tergantung dari kemampuan nelayannya. Ya, ini contoh yang kalau Anda main ke Pontianak biasanya menggunakan besi udah, ya. Tapi kalau besi biasanya nggak bisa dilepas, tapi kalau menggunakan stainless atau kuningan bisa dilepas, ya, bisa dilepas cincin dengan tali cincinnya, ya. Karena cukup mahal kan kalau bahan stainless atau, ya, ini desain penggambarannya, tapi nggak perlu detail itu, nanti akan masuk di bab rancang bangun. Nah, alat tangkap, ya. Ini cara operasinya bisa dengan one boot dan two boot. Jadi operasinya adalah kalau dengan one boot system, pertama kali
yaitu pada salah satu sisi sayap diturunkan, ya, diberi tanda apa namanya, kayak bendera tanda diturunkan bareng sama salah satu ujung sayap, kemudian dilakukan proses pelingkaran jaring, ya. Nah, pelingkaran harus memperhatikan arah ikan berenangnya, ya. Setelah apa namanya, kedua ujung sayap itu bertemu, selanjutnya dilakukan proses penarikan tali kolornya, dan apa namanya, sampai benar-benar membentuk seolah-olah seperti mangkok, sehingga ikan akan terkurung di dalam mangkok tadi. Setelah ikan terkurung, baru dilakukan penyerokan dengan broiler, ya, atau serok, diangkat, ikan itu diambil satu. Ya, semoga ini videonya masih berjalan. Oh, videonya enggak jalan. Oke, kita lanjut ke yang bagaimana operasi yang two-boot system. Jadi two-boot system, jadi bendera tadi digantikan oleh kapal yang lebih kecil. Jadi kan yang one boot itu dengan bendera, ya, atau pelampung tanda. Kalau yang two-boot system menggunakan kapal yang bendera tadi. Jadi dua-duanya melakukan proses pelingkaran sehingga pelingkaran itu akan lebih cepat. Nah, jadi kemungkinan ikan akan lolos jauh lebih kecil karena dua-duanya melakukan pelingkaran. Jadi proses pelingkaran lebih cepat, yang tadinya misalnya berapa akan lebih cepat. Jadi sama, setelah kedua ujung sayap bertemu, dilakukan penarikan tali kolor, ya. Biasanya pencirinya kalau kapal Pursein itu ada ini, ya, power block, ya, ini berfungsi membantu proses penarikan tali kolornya atau tali purs lainnya. Nah, ini bisa menjadi tugas, ya, membuat flowchart terkait dengan alat tangkap ikan yang masuk dalam kelompok besar jaring lingkar. Jadi tadi saya jelaskan jaring lingkar itu turunannya ada yang menggunakan tali kerut dan kampak tali kerut. Kemudian yang dengan tali kerut ada yang operasinya satu kapal, operasinya dua kapal. Ya. Kemudian yang satu kapal bisa untuk pelagis kecil, ada yang buat pelagis besar, dan yang dua kapal juga untuk pelagis kecil dan pelagis besar. Ya. Tolong dibuatkan flowchartnya, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kelompok alat tangkap yang masuk dalam kategori jaring tebar, atau istilahnya falling gear, ya, alat tangkap yang dijatuhkan. Jadi kelompok alat tangkap ini merupakan kelompok jenis alat tangkap ikan yang dijatuhkan atau ditebarkan. Ya. Kelompok alat tangkap ini terbuat dari jaring, besi, kayu, dan atau bambu. Jadi bisa dari jaring, bisa dari besi, kayu, jadi komponennya, ya, atau bambu. Cara pengoperasinya dengan cara dijatuhkan atau ditebarkan untuk mengurung ikan. Jadi pengoperasinya itu dijatuhkan agar ikan itu terkurung, ya, pada sisa yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, jala tebar dioperasikan pada sekitar pantai yang dangkal untuk menangkap ikan-ikan kecil, sedangkan jala jatuh berkapal dioperasikan pada perairan yang lebih jauh dari pantai dengan atau tanpa alat bantu penangkapan ikan berupa lampu yang pada umumnya untuk menangkap ikan-ikan pelagis yang bergelombang dan cumi. Jadi kalau kita baca dari sini, kelompok jaring tebar itu ada dua turunannya, ya. Ada jala tebar, ya, ada jala jatuh berkapal, ya. Jadi ini, jadi turunan dari falling gear atau alat jaring tebar atau alat tangkap yang dijatuhkan ada dua, ya, jala jatuh berkapal atau cast net dan
jala tebar. Mungkin jala tebar Anda bisa lihat ketika di sungai-sungai ya, atau di pinggiran laut, kadang Anda bisa melihat jala tebar ini. Kemudian ada jala batu berkapal. Jadi jala batu berkapal ini adalah pengembangan dari jala tebar ya. Kalau jala tebar hanya terbatas pada perairan yang dangkal ya, bisa menangkap di area yang lebih jauh ya. Kembangkanlah jala jatuh berkapal. Ini contoh cover net ya, di selatan Jerman ya. Seperti ini Kesnet ya. Operasinya bisa lihat di pada gambar sebelah kiri bawah ini. Jadi pada intinya ikan-ikan itu akan terkurung ya, terkurung di dalam Kesnet. Kemudian ketika proses penarikan, pada bagian ini kan berupa sinker atau pemberat itu saling menyatu sehingga akan menutup ya, karena cincin atau ranting yang di bawah itu kan punya daya berat gravitasi, jadi ketika diangkat akan menyatu. Ini banyak ya hand cast net di hampir di seluruh dunia untuk perikanan kecil itu ada ya, dari ukuran yang kecil sampai ukuran besar ya. Bahkan ini sudah dijadikan atraksi wisata ya. Kalau Anda main ke Blitar, ke Rumah Iwak Baderbang, di sana ada atraksi melempar jaring cast net ini ya. Anda bisa mencoba di sana ya. Semacam jadi bentuknya untuk cast net itu ada yang seperti atas, ada 4 bentuk, without central line dan without pocket, atau dengan central line without pocket ya. Jadi ada semacam kayak sakunya ya di bagian bawahnya ya. Yang CD ini kan dengan seolah-olah kayak ada sakunya ya, pocketnya. Nah, ini seperti ini. Ada yang modelnya ini tali penariknya di bawah ya. Ini berarti ada kayak purs lainnya ya, agar ikan itu terkurung. Ada yang model pertama tadi, jadi jaring ini akan menutup karena pada bagian bawah itu terdapat singkat pemberat, jadi akan menyatu ke proses penarikan. Nah, ini perkembangan cast net ya. Jadi salah satu perkembangan jala tebar ini, sebenarnya ini lebih sederhana lagi ya, maksudnya sebelum jala jatuh berkapal mungkin ini berkembang di Cina ini ya, cast net seperti ini, giant cast net. Orang tidak puas menggunakan alat tangkap ukuran kecil ya, hasilnya terbatas, mulai berkembang dengan menggunakan beberapa armada. Penarikannya dilakukan secara manual. Ada kapal utama, ada kapal-kapal pembantu yang melakukan proses pembukaan jaring dan menjatuhkan. Ini saya ambil dari statistik yang cukup lama ya. Silahkan teman-teman update bagaimana sebaran jaring lingkar dan cast net di WPPNR. Anda bisa lihat mengacu pada statistik perikanan tangkap yang dikeluarkan KKP, bagaimana perkembangan buka cincin dan cast net di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.